Model simulasi mitigasi bencana dan bantuan hidup dasar untuk meningkatkan resilience Karang Taruna RW 10, Kelurahan Binong terhadap pegawai darurat sehari-hari dan bencana banjir. Pembentukan kaderisasi Satgas Bencana yang terdiri dari anggota Karang Taruna diwakili oleh Ketua Karang Taruna RW 10. Disahkan bersama dengan tim dosen Universitas Bakti Kencana, Ketua RW 10 Kelurahan Binong, dan juga tim PSC 119 Kota Bandung. Untuk simbolisnya nanti setelah dilantik teman-teman Satgas anggota Satgas lainnya boleh memakai semuanya sama-sama dan dibuktikan sebagai simbolis bahwa teman-teman sudah diangkat menjadi Satgas Mitigasi Bencana RW 10. Terlampir surat keputusan Satgas Bencana Kelurahan Binong RW 10. Pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pemberdayaan Karang Taruna RW 10 Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, yang berada di wilayah rawan banjir tinggi akibat aliran Sungai Cikapundung. Indonesia, sebagai negara di cincin api Pasifik, sering mengalami bencana seperti banjir, dengan 1.420 kejadian pada 2024 dan 505 hingga Maret 2025, sehingga mitigasi melalui peningkatan kesiapsiagaan remaja menjadi krusial. RW 10 dengan 407 kakak dan 1.355 jiwa menghadapi resiko banjir di RT 1, 2, 4, dan 5, ditambah kurangnya pengetahuan pemuda tentang mitigasi bencana dan bantuan hidup dasar. Dengan itu, melalui pengabdian masyarakat hibah pemberdayaan kemitraan masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, lakukan pembentukan Satgas, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kesehatan, pembuatan peta bencana, poster mitigasi, pemasangan jalur evakuasi, dan juga titik kumpul. Adapun peran Karang Taruna yaitu memberikan informasi melalui edukasi. Nah, untuk banjir ini merupakan curah hujan yang dimana air itu berada di batas normal yang biasanya terjadi di bawah langit yang mendung. Rintik hujan mulai turun membasahi RW 10 Kelurahan Binong yang berada di sekitar Sungai Cikapundung. Derasnya curah hujan semakin mengguyur, membuat air sungai perlahan naik dan mendekati pemukiman warga. Tidak ada yang menyangka, pagi itu sungai yang biasanya tenang tiba-tiba meluap. Air bercampur lumpur mengalir deras ke jalan-jalan, menggenangi rumah, dan menimbulkan kepanikan di tengah warga. Di saat genting, tim Satgas Bencana segera bergerak cepat. Dengan pengalaman dan pelatihan yang matang, mereka berkumpul di posko, membuka peta wilayah, dan menyusun strategi evakuasi. Setiap anggota Satgas mendapat tugas yang jelas, sementara komunikasi terus dijalin dengan seluruh lapisan masyarakat. Suara sirene tanda bahaya mengudara. Warga diarahkan menuju titik kumpul. Ada yang mengevakuasi ibu hamil, lansia, warga yang terjatuh lalu tidak sadarkan diri, tidak ada respon ketika dipanggil, nadi dan nafas melemah sehingga diberikan bantuan hidup dasar berupa RJP. Ada juga warga yang terjatuh kemudian mengalami patah tulang dan diberikan bantuan berupa balut bidai. Di tengah tantangan banjir, tim Satgas dan masyarakat tak menyerah. Inilah kisah keberanian dan kerjasama melawan bencana, menjaga korban jiwa, dan menjaga harapan tetap hidup di tengah terpaan alam. Akibat dari hujan deras yang berlangsung lama, air sungai pun meluap.
Satgas bencana melaporkan bahwa sungai yang meluap semakin naik ke pemukiman warga. Assalamualaikum, Pak RW. Izin di RT 5 sama di RT 7 air di Citakurung meluap. Oh ya, ya udah langsung aja kita lihat ke lokasi. Mohon Pak RW. Ya. Dengan adanya konfirmasi, Satgas bencana yang lain pun segera mendirikan posko bencana. Ketua RW 10 beserta anggota Satgas Bencana melakukan briefing terkait evakuasi korban bencana. Nanti kita memasuki jalur Surya sore ini. Nanti kita bawa titik kumpul korban ke titik kumpul di sini. Jadi semuanya bakal titik kumpulnya di sini. Nanti kita bakal menelusuri sungai ini sampai sebelum airnya meluap ke pemukiman warga. Bisa dipahami? Terima kasih intinya semua tim dari bencana Rasuluh mudah-mudahan semuanya siaga terus, jaga terus. Kita harus siaga tetap sampai bencana itu berhenti. Udah. Teteh kenapa? Teh sakit apa? Aduh, Teteh, tolong, tolong. Tim Satgas mengevakuasi ibu hamil. Tolongin kakak saya, Teh. Ibu ada yang sakit gak? Apa? Sakit. Apakah masih bisa berdiri? Tangannya, Teh. Ayo, kita berdiri, Teh. Ayo, Teh, kita gimana? Ini ya. Ayo berdiri, Teh. Lalu ada yang membantu dalam evakuasi lansia. Ada yang bisa bantu? Saya. Tim Satgas pun datang dalam perjalanan menuju titik kumpul. Ada warga yang terjatuh tidak sadarkan diri dan juga ada warga yang terjatuh mengalami patah tulang. Di sini ada korban di RS 10 tenggelam di nafas di jantung. Oh iya, siap tim kami Tolong segera bawakan ambulans. Halo, kenapa dia pelan-pelan dong? Ini gimana kaki saya? Sakit, pelan-pelan dong. Ini kenapa bisa biru-biru gini? Ini kenapa bisa biru gini? Sakit. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Pelan-pelan, itu sakit. Kakinya merah. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan, sakit. Pelan-pelan dong. Itu sakit, itu kaki saya sakit. Pelan-pelan dong.
Bang, monitor bang. Di belakang. Butuh tanduk ke RT 2 di dekat Sungai Cikapundung. Sekarang. Setelah mendapat konfirmasi, tim evakuasi menggunakan tandu segera menuju ke titik lokasi di mana terdapat korban. Baringkan. Siapa angkat? Semua korban bencana dibawa ke titik kumpul. Tandu meluncur ke titik kumpul. Tim PSC 119 segera datang untuk penanganan lebih lanjut. Satgas Bencana melakukan evaluasian terkait evakuasi korban bencana. Yang terdampak banjir, tentunya yang pasien yang di jantung dan juga yang lansia dan juga bumil. Maka dari itu kita sudah diproses juga sama tim PSC 119. Jadi terima kasih jasanya. Semua teratasi dengan baik, mulai dari pendirian posko bencana, evakuasi ibu hamil dan lansia, pertolongan pada korban tidak sadarkan diri henti nafas henti jantung dengan 3 langkah RJP, pertolongan pada korban terjatuh dan mengalami patah tulang dengan cara berikan balut bidai. Setelah banjir surut, kehidupan perlahan kembali bergerak. Warga bersama tim Satgas bergotong royong membersihkan rumah, jalan, dan tempat ibadah yang terendam banjir. Bantuan logistik mulai berdatangan, membantu meringankan beban para korban bencana yang kehilangan harta benda. Kini, masyarakat dan tim Satgas bersama-sama membangun kembali lingkungan yang lebih tangguh, memperbaiki segala kerusakan, dan menanamkan harapan baru untuk masa depan yang lebih siap menghadapi bencana. Adapun alur penanganan mengenai 3 langkah menyelamatkan nyawa, penanganan hipotermi, dan juga pertolongan orang tenggelam.
One is the loneliest number that you